Mbak kiai-kiai nak lagi seneng Gus Dur sendiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasim. Wong sing wani tukaran alasane Mbah Hasim dhewe sing sebagai sumber NU muridé Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune subscribe, like, komen dan share. Jadi pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri berarti tua budi Sido Kiri. Ora ono bare. Tapi itu penting. Artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhirnya nggih terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasim nate ngaji Mbah Su'eb. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim muridé Mbah Asari. Mbah Asari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasim nate ngaji Mbah Su'eb. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, muga gak mboten. Jadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang gitu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada ham Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogjo napa? Karto. Itu semua negeri napa? Islam. Ya paham, sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Jika nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Sawangannya nak wis duwete Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Mangger duet senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan wajib. Apa kena orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme? Apa nak gue kiai itu wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Itu dibodokno, sedurunge bodoh itu kan. Itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden biasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45.
Megawati ya sah. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwedi sing ra roh sapa? Perjuangane mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional dan lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raroh duit, raroh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lha boten niku lho fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kok sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne istri mau jaluk Arab-Arab salam tempel itu kan itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu nggih kula balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut teng ngenteni napa? Tukaran. Yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi, agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad, jare wong Yahudi ya orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asline adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Terus adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Berarti satu ilmu tuwa. Lah di Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Sim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terukape sakwise tukaran. Tugale tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponaan. Nak Muhammad nak dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora ono bare. Lah jare Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ya ngenteni tukaran. Lah itu tren teng putih-putih. Wong santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib yo tukaran. Riyen ini mboten ngerti jek rodok tukaran. Akhirnya ya karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu.
Makanya rata cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Basim Asari. Lah Basim sendiri nanti ngaji basuh. Ya begitu. Makanya kayak pulau ini dari kiai menangan, mengasap pulau saking bok-bok pulau bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya benda nopo tukaran. Mereka arah tukaran itu uang kan senengane damai. Kayak uang biasanya nak ngoten, nak lagi rukun penting bocah apik sayang bojone ya wis. Dan nak lagi tukaran, wah aku mulo-mulo di mantuku ya gak sendet. Iku nak mek mantu wong biasa. Delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu. Sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblatnya ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh. Dhisik wis madhep Baitul Maqdis wis bener. Mergo trene para nabi pancen madhep Baitul. Saiki madhep Mekah wae asal usule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ana sing marahi. Lah kowe Nabi ana sing napa mandu. Sing mandu Jibril dipadu pangeran. Ya ora ngarep meleset. Lah anak kowe kan ra iso.